Ternyata saya udah dikepung sama kawanan begal lah, ada 5 orang. Bahkan salah satunya megang senjata ya, artinya kayak golok, samurai. Nah, tanpa saya sengaja ya langsung saya bilang maju gitu, dengan tangan kosong, ada senjata di pinggang saya. Ya, kalau memang tidak mendesak sama sekali ya saya tidak pergunakan. Nah, ketika saya lagi berantem sama yang ketuanya ini, yang paling besar ini badannya, nah ternyata 3 kabur, yang 2 nih kena sama kita kan, sama saya kena nih 2 ini, masih kita dapat lumpuhkan ya. Dan alhamdulillahnya si supir taksi ini itu selamat. Padahal palanya ini udah dibacok kepala, pada bagian kepala, pada bagian pinggang sama badan itu pokoknya sudah habis luka. Bahkan bagian lehernya pun udah diikat sama tali rem itu. Ya, termasuk badan saya juga penuh darah waktu itu, karena kan memang saya berantem ya, duel. Seorang diri, Pak. Seorang diri saya. Kembali lagi di podcast Presisi. Saya akan melanjutkan obrolan yang seru tadi bersama Bribka Yawin. Kali Bapak sempat mendapatkan penghargaan nih Pak dari Polda Metro Jaya karena dapat menaklukkan 5 begal seorang diri ya Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Kok ngeri banget ini, Superman apa? Gimana Pak ceritanya Pak? Tahun 2018 ya. Tahun 2018 awal kejadiannya seperti ini. Pada waktu itu saya sedang patroli sampai jam 3 pagi kalau nggak salah, jam 3 pagi. Karena sepinya wilayah ya, saya jalan dengan menggunakan kendaraan dinas, pakaian seragam lengkap. Nah, saya nggak mungkin nih kalau jalan tuh lewat jalan raya terus ya. Saya belok ke wilayah kampung, jalan perkampungan, nembuslah di suatu lapangan, di pinggir lapangan kosong yang penuh dengan alang-alang rumput masih ya tinggi lah. Sepi, belum ada lampu saat itu, bahkan jalan Geraha Raya itu baru mulai dibangun. Dulu ada jalan namanya Geraha Raya, sekarang udah mulai rame, udah dibangun kan. Saat itu saya melihat ada taksi warna putih di tempat sepi tapi penuh darah. Sekitar jam mau menjelang azan subuh. Waktu itu kan ada masjid, saya terdengar sayup suara orang ngaji ya di masjid itu. Saya baru mau arah pulang itu. Nah, begitu saya standarin motor dinas saya ini, ternyata saya udah dikepung sama kawanan begal lah, ada 5 orang. Bahkan salah satunya megang senjata ya, artinya kayak golok, samurai, termasuk ya potongan kayu itu sama balok slim buat ngikat orang itu ya, slim yang buat motor itu rem itu, tali rem. Nah, tanpa saya sengaja ya langsung saya bilang maju gitu, dengan tangan kosong. Mohon maaf, saya sudah dibekali senjata saat itu saya sudah dibekali senjata, ada senjata di pinggang saya. Ya, kalau memang tidak mendesak sama sekali ya saya tidak pergunakan. Saat itu ya alhamdulillah dengan wallahu alam ya, dengan izin Allah, karena saya kira nih supir taksi ini udah meninggal, karena palanya itu sedang gantung di pintu sebelah kanan dekat supir itu. Karena penuh darah itu udah di mana-mana ya, darah itu udah di jalan, pokoknya semua udah penuh darah lah gitu, udah bau amis darah. Ya, dengan sigapnya saya saat itu ya, saya bilang maju, udah ya bertarung saya di situ. Ya alhamdulillahnya ya semua dengan izin Allah lah. Saya juga nggak ini ya, dengan izin Allah 5 kawanan begal itu semuanya lumpuh. Namun ketika saya sedang bertarung sama ketuanya lah, kayak bodyguard lah seperti itu. Nah, yang 4 orang udah jatuh ini, yang 2 ini belum bangun ya, 2 orang belum bangun. Nah, ketika saya lagi berantem sama yang ketuanya ini, yang paling besar ini badannya, nah ternyata mungkin dia sudah pingsan sama saya, kabur
kabur. Jadi yang 3 kabur, yang 2 nih kena sama kita kan, sama saya kena nih 2 ini masih kita dapat lumpuhkan ya. Namun dalam beberapa hari kemudian 3-tiganya kena semua, ketangkep sama tim Buser, kena semua ketangkep karena identitas mereka kan udah, yang 2 orang ini sudah kita amankan. Kita amankan sehingga 5-limanya kena ketangkep. Dan alhamdulillahnya si supir taksi ini itu selamat. Padahal palanya ini udah dibacok kepala, pada bagian kepala, pada bagian pinggang sama badan itu pokoknya sudah habis luka. Bahkan bagian lehernya pun udah diikat sama slim tali rem itu. Kalau taksinya itu memang udah penuh darah. Taksi sudah penuh darah semua. Namun alhamdulillah ya termasuk badan saya juga penuh darah waktu itu karena kan memang saya berantem ya duel. Seorang diri Pak. Seorang diri saya. Itu sekitar pas kejadian saya ngelumpuin yang seperti bodyguard atau pimpinannya itu sekitar azan subuh itu. Azan subuh saya baru dapat ngelumpuin yang bodyguardnya itu. Seperti itu. Selamat. Alhamdulillah. Gitu. Kita juga bisa kita. Iya, dan karena itu tenar ya. Tenarnya dalam artian saat itu ada media televisi yang tahu kejadian itu sehingga berita itu tersebar ke semua televisi dari mulai ya pokoknya semua Indosiar, SCTV, Antv, Trans 7 segala macam selama 1 minggu itu menayangkan kegiatan pembegalan itu. Karena kenapa? Karena dianggapnya aneh. Anehnya kenapa? Seorang anggota kepolisian seorang diri punya senjata api. Bahkan waktu saya disidang di Pengadilan Negeri Tangerang, di Pengadilan Negeri Tangerang itu, kata jaksa penuntut umum, kenapa nggak dilumpuhkan? Kalau Pak Yamin lumpuhkan 2 atau 3 orang, Pak Yamin masih menang. Karena kenapa? Tidak ada saksi di situ. Cuma Pak Yamin sendiri kan, lawannya 5 lawan 1 loh. Mereka bawa senjata. Nih Pak Yamin, ini ada golok, ini ada samurai, ini ada kayu, ini ada slim, ini barang bukti yang malam itu didapat di situ. Kenapa Pak Yamin tidak mengeluarkan 1 peluru pun? Pertanyaannya seperti itu. Jadi sehingga mungkin dari pimpinan kita melihat tayangan tersebut, saya dipanggil ke Polda Metro Jaya. Itu saya dipanggil Polda Metro Jaya, kita diapelkan di lapangan Polda Metro Jaya dan saya menerima penghargaan. Alhamdulillah. Apa itu Pak? Kategori apa? Ada. Ada. Saya ngeri juga ya maksudnya mendengar cerita Bapak ini saya kayak Robin Hood ini mengerikan ngelawan 5 begal dalam keadaan alhamdulillah selamat begitu ya Pak. 5-limanya dapat kita amankan gitu ya Pak. Alhamdulillah. Terus Pak, ada nggak Pak pesan-pesan Bapak kepada personil Polri? Karena saya udah dengar cerita Bapak budidaya lele, kambing, ngajarin anak-anak gitu kan, terakhir ngelawan begal gitu ya Pak. Sebenarnya ada nggak pesan-pesan Bapak buat personil Polri lainnya Pak sebagai anggota Polri gitu ya Pak? Baik, untuk anggota personil Polri Kepolisian Republik Indonesia dimanapun kita bertugas, ya junjung nama baik kepolisian yang pertama. Yang kedua, kita masih punya Allah atau Tuhan yang selalu melindungi kita. Selalu tetap waspada dan selalu berdoa semoga kita dalam menjalankan tugas itu dalam keadaan lancar, sehat, dan aman. Ingat, keluarga adalah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupakan keluarga kita. Paling tidak apabila kita berangkat kemana-mana dalam tugas, ingat dengan anak dan istri. Ya. Harus mengingat keluarga anak dan istri biar kerja gitu. Ini apa? Nyaman, lancar, seperti itu. Betul sekali. Obrolan yang sangat penuh dengan pengetahuan. Jadi saya mendapatkan pencerahan dari Bapak begitu ya, Bapak. Amin. Masih banyak ini kegiatan yang bisa kita lakukan walaupun kita berdinas sebagai Polri begitu ya Pak. Iya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak atas kehadiran Bapak di sini. Iya, sama-sama Ibu. Pak perlu juga sama saya, jadi saya penuh pengetahuan nih ya Pak. Boleh. Sukses buat Bapak kedepannya dan nantikan episode lainnya bersama narasumber lainnya. Akhir kata podcast Presisi berakhir dan salam presisi.